kenapa istilahnya tashih? Ya, tashih itu artinya apa? Membenarkan, meluruskan, gitu ya. Tashihun niat. Ya, kenapa diistilahkan membenarkan niat, meluruskan niat? Karena yang namanya manusia, karena ada dua potensi baik dan buruk, maka niatnya itu kadang suka melenceng, Pak. Ya, jadi nggak pernah istilahnya dijamin sepanjang hayat kita selalu bisa memunculkan niat yang lurus karena Allah. Ya, yang namanya manusia ada aja godaannya. Yang namanya manusia ada aja ya tantangannya, ya, yang menyebabkan dia terjadinya penyimpangan niat. Bisa jadi istilahnya yang tadinya niatnya sudah ikhlas karena Allah, sudah tulus hanya untuk Allah, ya, niatnya sudah benar, tetapi setan membisiki dia, ya, sehingga niatnya itu berubah, melenceng, ya, sholat tengah malam, ya, memang tulus karena Allah gitu, bangun sendirian, sholat tengah malam, ya, lagi nangis-nangis, tiba-tiba dari kamar mertua keluar mertuanya ngelihat gitu kan. Nah, di situ setan ngebisikin, waduh, ya, hebat Anda gitu kan. Yang lain tertidur, Anda istilahnya bermunajat ataupun bermesra-mesra dengan Allah melalui ibadah tahajud dan doa-doa yang Anda lantunkan gitu ya. Jadi muncul rasa ujub, bangga diri, seolah-olah dia lebih hebat, lebih baik daripada orang-orang yang tidur tadi. Nah, ini bahayanya, niatnya bisa jadi berubah gitu ya. Nah, jadi kembali lagi, makanya istilahnya tashihun niat, karena manusia itu sampai kapanpun dia tidak pernah selalu bisa benar-benar lurus, ya. Sebagai seorang manusia, fitrahnya itu memang tadi fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, sehingga kadang dia condong kepada keburukan, kadang condong kepada kebaikan. Makanya di sini dibutuhkan tashihun niat, meluruskan niat. Ya, ibarat orang naik sepeda, Pak. Orang kalau belajar sepeda, kira-kira ya, pertama kali belajar sepeda, kira-kira setirnya itu, setangnya itu bisa lurus sempurna nggak? Nggak bisa. Ya, kadang condong ke kanan, kadang condong ke kiri, atau kadang jatuh. Nah, yang namanya tashih itu adalah bagaimana sekuat tenaga berupaya selalu berada di jalan yang lurus, gitu ya. Ihdinas siratal mustaqim, gitu kan? Ya Allah, berilah petunjuk kami kepada jalan yang lurus. Jadi untuk berada di jalan yang lurus itu memang butuh tashih, ya. Proses tashihun niat, ya, membenarkan niat. Supaya apa? Supaya ya kita benar-benar memang mencari ridha Allah, ya, mencari keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, gitu ya. Seperti orang tadi yang naik sepeda, jatuh, bangun lagi. Begitu melenceng ke kanan, belokin lagi ke tengah. Ke kiri, belokin lagi ke tengah, gitu ya. Nah, itulah tashihun niat, ya. Sekali lagi ini penting dan utama kita lakukan dalam rangka riayah ma'nawiyah, ya. Jadi hal penting yang pertama dalam riayah ma'nawiyah, ya, menjaga ma'nawiyah kita, ruhiyah kita, rohani kita, mentalitas kita, ya, atau juga menjaga ketakwaan kita, yaitu selalu meluruskan niat. Yang kedua, al-muhafazah ala ada'il wajibat. Yang kedua, memelihara pelaksanaan berbagai kewajiban. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan itu dikatakan juga sebagai syahrut tarbiyah, bulan pembinaan. Siapa yang dibina? Yang dibina adalah orang-orang beriman. Siapa yang digembleng? Yang digembleng adalah orang-orang yang punya iman. Tadi itu yang saya gambarkan di surat Al-Baqarah 183, ya. Jadi yang ikut penggemblengan, yang ikut pembinaan itu syaratnya punya iman. Nanti dia masuk nih di As-Siyam nih sebagai representasi dari amaliyah Ramadan, ya, prosesinya di situ digembleng, ditarbiyah, dibina, ya, harapannya keluar dari situ menjadi lulusan orang-orang yang bertakwa. Nah, karena madrasah Ramadan ini telah mendidik kita, membina kita dengan berbagai bentuk amaliyah, maka ya setelah keluar dari Ramadan, tugas kita, PR kita berikutnya adalah menjaga konsistensi ataupun bahasa yang tadi saya sampaikan, al-muhafazah ataupun memelihara ala ada'il wajibat,
dalam menunaikan berbagai kewajiban. Yang sudah bagus sholat berjamaahnya tepat waktu gitu ya, atau bahkan lebih awal, dipertahankan. Ya, tilawah Qur'annya yang sudah mulai rutin setiap hari bisa 1 juz bahkan lebih dari 1 juz, dipertahankan. Ya, kalau bisa ditingkatkan gitu ya. Begitu juga sedekahnya yang setiap hari rutin di bulan Ramadan ya. Padahal di luar Ramadan kita ya berat banget gitu ya. Tapi di bulan Ramadan kayaknya royal banget. Setiap ke masjid pasti bawa sedekah, masuk ke kotak amal ya. Setiap kali jalan-jalan di pagi hari misalnya selalu bawa uang untuk disedekahkan. Atau menjelang berbuka puasa selalu membagi takjil. Ya, bersih itu bagian dari sedekah ya, dan seterusnya. Artinya apa? Seluruh tradisi kebaikan yang pernah kita lakukan selama bulan Ramadan, terutama terkait pelaksanaan hal-hal yang wajib ya. Jadi yang namanya kewajiban itu dari mulai sholat 5 waktu gitu ya, dan yang lainnya itu dipertahankan ya. Jadi pelaksanaannya itu jangan sampai terjadi degradasi. Jangan sampai yang tadinya di Ramadan paling rajin ya sholat berjamaah, di luar Ramadan malah ya berubah gitu kan, jadi malas ya. Yang tadinya bisa datang sebelum azan misalnya, di luar Ramadan ya bahkan sudah mulai meninggalkan sholat berjamaah. Naudzubillah gitu ya. Nah, ini penting agar apa? Agar kita mampu mempertahankan maknawiyah kita. Kita mampu memelihara ketakwaan kita, ya. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 235 ya. 238. Allah berfirman, "Hafizu 'alas shalawat was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Kalimat hafizu ini menegaskan, memerintahkan kepada kita ya, kata Allah, peliharalah oleh kalian ya 'alas shalawat, salat-salat kalian. Jadi kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala memelihara semua salat-salat kita dengan sebaik-baiknya. Ya, terutama salat-salat wajib kita. Jadi jangan sampai pelaksanaannya itu ya tercederai ataupun tidak afdol gitu ya. Ya. Jadi sebisa mungkin laksanakan salat-salat kita itu dengan sebaik-baiknya. Baik dari sisi istilahnya penegakan rukun-rukunnya maupun juga nanti ya dalam mengaktualisasikan nilai-nilai sholat di dalam kehidupan kita. Itu menjadi bagian dari al-muhafadzah ala ada'il wajibat ya. Jadi Allah memerintahkan hafizu 'alas shalawat was shalatil wusta. Atau kalau mau lebih tegas lagi kalimat perintahnya itu misalnya di surat Hud surat ke-11 ayat 112 ya. Jadi sekali lagi kita diminta untuk konsisten di dalam menjalankan kewajiban-kewajiban kita. Karena dengan konsistensi itulah kita akan mampu memelihara maknawiyah kita. Kita akan mampu memelihara ketakwaan kita. Kita akan mampu menjaga dengan baik ya potensi takwa kita ya lebih dominan daripada potensi fujur kita ya. Di surat Hud ayat 112 itu Allah berfirman, "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw." Ya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, "Fastaqim," maka istiqomahlah ya. Maksudnya apa? Kita diminta konsisten dalam pelaksanaan kewajiban-kewajiban kita selaku hamba-hamba Allah. Ya, kama umirta sebagaimana yang telah diperintahkan kepadamu ya, wa man taba ma'aka, dan bersama orang-orang yang taubat bersamamu ya, wala tatghaw, dan janganlah berlebihan ya. Ya, jadi di sini tatghaw di sini sama satu rumpun dengan togo ya. Jadi orang yang melakukan togo ya namanya togut gitu ya. Nah, jangan sampai kita tatghaw di sini jangan sampai keluar dari kedisiplinannya. Jadi harus disiplin betul untuk menjalankan berbagai kewajiban-kewajiban yang Allah
tetapkan, gitu ya. Jadi kalau sampai keluar dari kedisiplinannya, maka ya dianggap perbuatan yang berlebihan, wala tatghaw, ya, gitu ya. Analoginya seperti tata surya, nah itu kan punya garis edar gitu kan. Setiap planet itu punya garis edar, ya, dan masing-masing beredar di garis edarnya. Bayangkan ketika mereka tidak disiplin berada di garis edarnya, tiba-tiba pindah ke garis edar yang lain, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kekacauan. Nah, ketika kekacauan itu terjadi, maka akan memunculkan mafsadat, kerusakan yang besar. Nah, itulah analogi ketika kita berbuat togo, ya. Jadi keluar dari garis edarnya seperti planet yang keluar dari garis edarnya sehingga menyebabkan kekacauan. Ya, maka diharapkan orang-orang yang beriman, ya, dia menjaga konsistensinya sebagaimana yang telah diperintahkan kepada Rasulullah dan orang-orang yang mengikuti Rasulullah, ya, dan ya jangan sampai kita ya melampaui batas. Jadi kalimat wala tatghaw di sini, dan janganlah kalian melampaui batas. Maksudnya adalah tidak disiplin, ya. Jadi melampaui batas di sini maksudnya keluar dari garis edarnya, menabrak hal-hal yang tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang sudah ada koridornya ditabrak sama dia. Nah, ini nggak boleh, ya. Nah, kembali lagi itu di antara dalil yang meminta kita untuk ya senantiasa konsisten di dalam mengamalkan berbagai kewajiban kita sebagai hamba Allah. Ya, ini yang keberapa berarti? Kedua ya, al-muhafadzah ala ada'il wajibat. Jadi memelihara pelaksanaan berbagai kewajiban atau penunaian berbagai kewajiban. Yang ketiga, ya hal-hal penting yang perlu kita lakukan juga di dalam riayah ma'nawiyah, dalam memelihara mentalitas kita, ruhiyah kita, ya, ketakwaan kita, yaitu adalah al-iktsaru min zikrillah wa ada'in nawafil. Jadi memperbanyak zikrullah, mengingat Allah dan menunaikan nawafil itu ya sunnah-sunnah, ya. Jadi kalau tadi sudah tuntas dengan urusan yang wajib, kalau bisa di-upgrade diri kita juga, termotivasi melakukan yang amalan sunnahnya, gitu ya, atau melakukan amalan sunnah. Ya. Jadi kalau dalam konteks sholat, kalau sholat wajibnya sudah beres, jangan pernah puas. Di-upgrade diri kita untuk termotivasi melakukan juga ya sholat sunnahnya. Minimalnya apa? Ya. Kata Rasulullah, makanya kalau mau dibangunkan rumah di surga itu sederhana. Jagalah sholat rawatib kalian, terutama yang muakkadah, sunnah muakkadah. Ada berapa? Ada 12 rakaat, ya. Jadi yang sunnah muakkadah itu sholat qobliyah dan ba'diyah, sholat sunnah rawatib itu ada 12 rakaat, ya. Kapan saja? Qobla subuh 2 rakaat. Kemudian qobla zuhur 4 rakaat, berarti berapa? Dan 6. Ba'da zuhur 2 rakaat, 8. Kemudian ba'da maghrib 2 rakaat, 10. Ba'da isya 2 rakaat, 12. Kalau konsisten menjaga ini dengan sebaik-baiknya, kata Rasulullah, ya kita akan dibangunkan rumah di surga. Jadi sesederhana itu, insya Allah punya rumah di surga. Asal konsisten ya, sepanjang hayat. Makanya tadi perintahnya fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka dan seterusnya. Nah, jadi kalau sudah beres urusan sholat yang wajib, ya, sudah beres amalan-amalan yang wajib, maka harus termotivasi dengan amalan-amalan sunnah. Ya. Jadi jangan pernah puas yang wajib doang. Bahkan kalaupun amalan-amalan sunnahnya sudah beres, ya, misalnya tadi kita konsisten di dalam menjalankan sholat sunnah rawatib yang 12 rakaat itu, yang sunnah muakkadah, nggak apa-apa kalau kita masih punya kesempatan menambah dengan yang ghairu muakkadah, ya, misalnya kapan aja itu? Sebelum asar, kemudian sebelum maghrib, sebelum isya. Kalau ada kesempatan lakukan, gitu ya. Nah di luar sunnah rawatib ada lagi, misalnya apa? Sholat tahajud.
Salat witir, salat duha, ya. Itu aja kita rutinkan, insya Allah ini menjadi ya wasilah, menjadi sarana ataupun menjadi cara kita untuk bisa mempertahankan ya ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Ya, jadi jangan puas dengan amalan-amalan wajib saja, tingkatkan diri kita untuk menunaikan amalan-amalan yang sunnah, ya. Nah, khususnya juga dalam hal zikir, ya. Allah berfirman misalnya kalau konteksnya zikir itu kita bisa baca misalnya di surat apa tuh? Yang ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran, ya. Surat ke 40 berapa itu surat Al-Mu'min? Hah? Surat 40 surat Al-Fussilat ya? Hah? Yang ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wa sabbihu bukratan wa asila. Saya lupa tuh suratnya, surat Hah? Oh, Al-Ahzab itu ya. Ayatnya ayat 41 42 ya. Oh iya, benar. Surat Al-Ahzab ya, ayat 41 42. Saya suka keliru dengan surat Fussilat ya. Nah, surat Al-Ahzab ayat 41 42 itu memberikan perintah kepada kita, wahai orang-orang yang beriman, ya, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsir. Ya, Allah sendiri yang memerintahkan kepada kita untuk berzikir sebanyak-banyak. Ya. Dan wasabbihu bukratan wa asila, terutama ya, kita senantiasa bertasbih gitu ya di waktu pagi dan petang. Maksudnya adalah punya amalan khusus, punya wirid khusus, punya zikir khusus, yaitu di pagi dan petang. Ya, kalau sekarang misalnya ada zikir ma'tsurat itu kita baca secara rutin. Ya. Nah, ini menjadi bagian penting di dalam riayah ma'nawiyah. Ya. Nah, nanti silakan dibuka juga misalnya di surat Ali Imran itu ayat 191 ya. Orang-orang yang beriman itu alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan gitu kan. Wa ala junubihim dan seterusnya. Jadi orang-orang yang beriman itu orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring gitu kan. Kemudian wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, sambil memikirkan, bertafakur tentang penciptaan langit dan bumi. Kemudian berdoa, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban. Ya. Jadi dia dalam tafakurnya itu menemukan kesimpulan, tidak mungkin Allah menciptakan sesuatu itu, segala sesuatu yang ada di dunia ini batilan, tidak bermanfaat. Pasti ada manfaat. Pasti ada maksud dan tujuannya, gitu ya. Surat Ali Imran ayat 191, gitu ya. Dan lain sebagainya. Nah, ini kembali lagi al-iktsaru min dzikrillah wa ada'in nawafil. Nah, kemudian yang keempat yang perlu dilakukan juga dalam hal menjaga ya, memelihara ketakwaan ataupun juga ma'nawiyah kita adalah at-tawajuh ilal amalis saleh. Berorientasi kepada amal soleh, amal yang baik, ya. Jadi meskipun berat, meskipun kadang yang namanya manusia itu ya al-imanu yajidu wa yanqus gitu kan. Keimanan itu seperti gelombang, kadang ada di atas, kadang ada di bawah, kadang naik yazid ya, kadang yanqus, kadang turun. Artinya tidak dipungkiri bahwa yang namanya manusia kadangkala ada kemalasan ya, ataupun ada kelemahan di dalam mengamalkan amal-amal soleh, di dalam menjalankan amal-amal kebaikan. Kadang kita ada rasa jenuh, ada rasa capek, ada rasa malas dan seterusnya. Tetapi ya sekali lagi, ketika
kondisi itu kita dapati, ketika hal itu kita rasakan, ya, kata Rasulullah, fajaddidu billah ilaha illallah. Maka perbaharuilah keimanan kalian itu, fajaddidu imanakum, ya, billah ilaha illallah. Jadi kita memperbaharui keimanan kita itu dengan la ilaha illallah. Maksudnya apa? Kita ingat lagi, ya, tauhidullah. Kita ingat lagi syahadat kita. Iya kan? Orang kalau lemah iman atau lagi downgrade imannya, lagi ngedrop imannya, kita ingat dengan kalimat la ilaha illallah, ya, tiada ilah selain Allah, dan kita tahu konsekuensi logisnya. Siapapun yang mengucapkan demikian berarti dia benar-benar harus tunduk taat kepada Allah. Maka insya Allah baik terpaksa ataupun tidak, ya, dia akan sedikit banyak mempengaruhi, ya, mentalitasnya untuk kembali bersemangat menjalankan amal-amal soleh, gitu ya. Jadi sekali lagi, tawajuh ilal amalis soleh, berorientasi kepada amal kebaikan. Nah, maksudnya apa? Maksudnya seorang mukmin yang baik itu sudah sepatutnya, sudah semestinya selalu menyiapkan diri dengan berbagai rencana kebaikan. Jadi dia harus punya obsesi yang kuat, ya, prestasi kebaikan apa yang dia akan torehkan selama hidupnya. Jadi seorang mukmin yang visioner itu dia sudah punya rencana-rencana kebaikan. Ya, makanya di dalam surat Al-Hasyr itu dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad, ya. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wal tanzur nafsun, ya. Dan hendaknya setiap jiwa memperhatikan, ya, ma qaddamat lighad, apa yang dia siapkan, apa yang dia ingin lakukan di hari esok. Maksudnya adalah dia harus punya visi, punya rencana, ya, kebaikan-kebaikan apa yang harus dia lakukan. Nah, setelah itu muncul lagi wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah akan mengabarkan, ya, bima ta'malun, atas segala yang kalian lakukan, yang kalian kerjakan selama di dunia ini. Jadi ayat ini, ya, kalau kita perhatikan, perintah takwa muncul 2 kali, dan kemudian perintah takwa ini mengapit sebuah pesan tentang tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Pesan tentang kita hendaknya punya rencana kebaikan apa yang dilakukan di hari esok. Menyiratkan makna bahwa kalau kita ingin menjadi orang yang bertakwa, harus punya rencana. Jadi nggak ada istilah takwa itu mengalir apa adanya, misalnya. Nggak ada istilahnya takwa itu tanpa diperjuangkan. Nggak ada yang namanya keimanan itu tanpa diperjuangkan dan dipertahankan. Nggak ada yang namanya hidayah itu, ya, ibaratnya seperti barang temuan yang kemudian, ya, siapapun istilahnya tanpa sengaja nemu dan kemudian ya sudah, barang itu selamanya jadi milik dia. Tidak seperti itu. Jadi yang namanya ketakwaan, keimanan, hidayah itu bukan barang permanen. Suatu saat dia bisa hilang. Suatu saat dia bisa rusak. Suatu saat dia bisa ternodai. Ya. Makanya sekali lagi butuh rencana. Jadi seseorang yang imannya baik ataupun mukminan haqqan itu, mukmin yang sebenar-benarnya itu, dia punya obsesi mempertahankan ketakwaannya. Nah, agar takwanya ini bertahan, agar selalu terpelihara, dia bikin rencana-rencana kebaikan. Apa itu rencana kebaikan? Ya, buatlah seluruh, ya, target-target amaliyah yang akan dilakukan di hari esok, di pekan depan, di bulan depan, gitu ya, dan seterusnya. Inilah yang menunjukkan itikat baik kita sebagai seorang mukmin, dan Allah akan menilai. Ya, Allah akan menilai prosesnya ini, ikhtiar kita ini. Bagi Allah bukan hasil yang dilihat. Jadi bisa jadi misalnya kita sudah bikin rencana sepekan ke depan mau begini targetnya.
bulan depan mau begini targetnya, tahun depan mau begini, tapi qadarullah ternyata usia kita hanya sampai besok doang. Lalu bagaimana rencana-rencana kita untuk pekan depan, bulan depan, tahun depan? Itu sudah bernilai kebaikan. Itu sudah dicatat sebagai satu pahala kebaikan. Satu niat baik sama dengan satu pahala kebaikan. Ya. Jadi, Masya Allah, beruntung bagi orang beriman yang punya rencana-rencana kebaikan. Makanya wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Baru kemudian muncul lagi wattaqullah. Jadi Allah ingatkan itu untuk menjadi bertakwa, ya. Buatlah rencana, punya rencana, ya. Punya visi yang jelas dalam hidupnya dan kemudian semuanya itu merujuk atau mengarah kepada wattaqullah. Semua rencana kita itu merujuk mengarah kepada, ya, ketakwaan kepada Allah. Jadi rencana yang kita buat itu harus punya impact, punya dampak, ya, peningkatan ketakwaan. Jangan sampai rencana-rencana yang justru memperlemah gitu, ataupun menurunkan ketakwaan kita. Rencana satu, kalau punya uang pengen jalan-jalan ke Sydney misalnya. Boleh nggak? Ya boleh sih. Tapi kalau nanti di sananya hanya habis untuk urusan hura-hura, foya-foya yang nggak ada manfaatnya, malah melalaikan, malah menghabiskan uang, mubazir gitu ya, maka ini tidak menjadi baik gitu. Ya. Bagi seorang mukmin, rencana kebaikan itu harus punya impact, punya dampak, punya pengaruh yang kuat untuk meningkatkan ketakwaan. Sebagaimana ayat tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Diapit oleh dua kalimat perintah untuk bertakwa kepada Allah. Ya, punya rencana itu berorientasi kepada ketakwaan. Ya, jadi at-tawajjuh ilal amali shalih ini menjadi hal penting yang keempat yang harus kita lakukan agar kita mampu menjaga, memelihara ma'nawiyah kita, ketakwaan kita, ya, mentalitas kita, ruhiyah kita, gitu ya. Nah, makanya di dalam hadis dikatakan, ya, orang-orang yang beriman itu membuat takjub Rasulullah SAW. Ya, makanya Rasulullah memulai kalimat sabdanya itu begini, ajaban li amril mu'min. Inna amrohu kullahu lahu khair. Ya, sungguh menakjubkan, ya, bagi orang-orang yang beriman. Inna amrohu, sesungguhnya semua urusannya, kullahu, ya, baginya semuanya itu, ya, setiap urusannya itu lahu khair, bersifat kebaikan. Maksudnya apa? Orang yang beriman dengan sebenar-benarnya karena dia cinta kepada kebaikan, karena dia terobsesi kepada kebaikan, karena dia menginginkan prestasi kebaikan yang sebanyak-banyaknya, maka dia isi setiap waktunya itu dengan kebaikan. Itulah yang membuat takjub Rasulullah. Ajaban li amril mu'min, inna amrohu kullahu lahu khair. Ya. Nah, ini menjadi warning, peringatan bagi kita. Sudahkah kita benar-benar menjadikan setiap waktu yang Allah berikan ini terisi dengan kebaikan? Ya. Jangan sampai ada waktu-waktu kita yang terisi dengan keburukan. Naudzubillah. Ya. Jadi kalau bisa dalam hitungan detik bahkan selalu ada kebaikan yang tercatat di sisi para malaikatnya Allah, gitu ya. Tercatat oleh malaikatnya Allah. Ya. Bagaimana caranya? Ya tadi, ya. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, dan seterusnya itu. Jadi dia selalu membiasakan dirinya ini zikrullah. Jadi dalam majelis seperti ini atau dalam perjalanan atau dimanapun kita berada, ya, basahi lisan kita dengan zikrullah. Supaya apa? Supaya setiap detik yang Allah berikan kepada kita tercatat amal soleh kita. Supaya setiap waktu yang Allah anugerahkan kepada kita selalu terisi dengan kebaikan. Jadi jangan banyak bengong gitu ya. Ya, naik motor lagi macet, bengong. Diangkut bengong gitu kan.
Nah, kita repot ini, ngaji bengong gitu. Atau banyak tidur, di angkot tidur, di masjid tidur. Ya bukan yang nggak boleh, boleh gitu, apalagi kalau lelah banget. Tapi sebisa mungkin punya nilai di sisi Allah SWT. Bahkan setiap detik kalau bisa ada nilainya. Nah, caranya yang paling mudah adalah isi setiap waktu kita dengan dzikrul. Ya. Bahkan untuk perbuatan-perbuatan yang apa misalnya kita ke kamar mandi gitu ya, maka aktivitas kita di kamar mandi bisa jadi ibadah. Kalau kita sebelum masuk kamar mandi menjaga adab-adabnya dan berdoa, itu jadi ibadah. Begitu juga tidur jadi ibadah. Kalau sebelum tidur kita jaga adab-adabnya dan berdoa. Ya. Jadi kuncinya doa, ya, dan jaga adab dengan sebaik-baiknya. Ya, jadi isi setiap waktu kita dengan kebaikan. Nah, ini juga penting bagi kita membiasakan diri, ya, jangan sampai kita tidak memanfaatkan setiap peluang dan setiap waktu yang Allah anugerahkan kepada kita, ya, dengan kebaikan. Ya. Misalnya kalau untuk zikrullah itu, ya, ada sebuah kalimat yang kata Rasulullah, ya, kalimatan, ada dua kalimat, ya, yang khafifatan fil lisan, ringan di lidah, ringan di lisan, ya, wa thaqilatan fil mizan, tetapi berat di timbangannya Allah Subhanahu wa taala. Wa habibatan ilar rahman, dan dicintai oleh Ar-Rahman, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu kalimatnya? Subhanallah wa bihamdihi subhanallah il-azim. Bahkan di dalam hadis yang lain dikatakan, ya, sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, maka insya Allah, ya, akan terkikis, ya, ataupun akan terampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat ini. Ya. Makanya kalau ada masjid-masjid yang membiasakan diri sebelum qomat itu sambil nunggu jamaah dia baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim gitu kan. Ditambah lagi ada astagfirullah, ya. Dia dalam rangka mengamalkan perintah Nabi ini, dalam rangka mengamalkan, ya, sabda Nabi ini, ya. Dan itu bobotnya luar biasa. Jadi itu contoh kalau kita ingin mengamalkan, misalnya di setiap waktu kita berzikir, ya. Ketika di motor, di angkot, atau di perjalanan, atau dimanapun, dalam kondisi yang memang kita bisa membaca zikir, ya bacalah gitu, ya. Ya, tadi yang di poin ketiga itu al-iktsaru min dzikrillah wa ada'in nawafil, ya. Nah, yang keempat at-tawajjuh ila amalis shalih, ya, berorientasi kepada amal-amal yang baik. Dalilnya tadi, ya, di dalam hadis yang saya bacakan, ya, bahwa setiap mukmin, ya, sungguh menakjubkan urusan setiap orang yang beriman, ya, karena semua urusannya bersifat kebaikan, gitu, ya, bersifat baik. Nah, atau misalnya kalau kita merujuk kepada firman Allah di surat At-Taubah ayat 105, itu kan kalimatnya kalimat perintah, ya. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'min. Ya, wa qul, dan katakanlah, i'malu, beramallah kalian. Maksudnya adalah beramal saleh, ya. Nggak mungkin Allah memerintahkan kita beramal, ya, beramal sayyi'ah, amal yang buruk, amal yang yang jelek gitu, ya. Tentu yang dimaksud adalah amal-amal kebaikan. Fasayarallahu amalakum, maka niscaya Allah akan melihat amal-amal kalian, ya. Nah, ini yang keempat, ya, sebagai hal penting yang harus kita lakukan dalam rangka memelihara ma'nawiyah kita, memelihara ketakwaan kita, mempertahankan ketakwaan kita, ya, sepanjang hayat kita, yaitu dengan at-tawajjuh ilal amalis shalih, berorientasi kepada amal-amal kebaikan, bikin rencana kebaikan sebanyak-banyaknya. Nah, dalam konteks tazkiyatun nafs, makanya nanti ada istilahnya itu muhasabah, ya. Jadi seorang pelaku tazkiyatun nafs itu dia akan membiasakan dirinya melakukan muhasabah setiap hari sebelum tidur. Jadi dia bikin rencana
Misalnya besok saya mau target tilawahnya sekian juz, saya besok mau ini, mau itu dan seterusnya. Sebelum tidur di keesokan harinya, ya, dia melakukan muhasabah, evaluasi, ya. Nah, ini juga kalimat muhasabah ini harus diluruskan. Selama ini ada istilah malam muhasabah. Ya, cuman isinya bukan evaluasi, isinya renungan sebenarnya. Nah, itu beda tuh antara muhasabah yang kita lakukan selama ini dengan muhasabah yang dimaksud gitu ya. Padahal yang dimaksud adalah ya yang apa namanya dikehendaki di dalam agama kita, bahwa kita hendaknya menghisap diri kita sebelum nantinya kita dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu kan? Jadi bagaimana kita menghisap diri kita? Caranya yaitu melakukan muhasabah, mengevaluasi diri kita. Dalam satu hari ini misalnya sebelum tidur kita ya evaluasi bagaimana target-target amalia kita tercapai atau enggak, tilawahnya gimana, ya, sedekahnya gimana, ya, sholatnya gimana dan seterusnya, ya. Nah, ketika ternyata tidak optimal atau masih ada yang bolong-bolong atau masih ada yang kurang, maka niatkan lagi besok harus lebih baik. Begitulah seorang mukmin, gitu ya. Jadi dia punya rencana dan dia mengevaluasi dirinya. Nah, ini bagian dari tawajjuh ilal amal soleh, berorientasi kepada amal soleh. Nah, terakhir, ya, yang penting juga adalah al-iltizam bil uhud, ya. Apa itu al-iltizam bil uhud, ya? Memiliki komitmen yang kuat, ya, atas janji-janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi begini, kalau konteksnya janji, kita akan bertanya kapan kita berjanji sama Allah gitu ya. Sebenarnya kalau kita mau bedah syahadat yang kita baca setiap hari dalam sholat kita, setiap kali kita sholat kita baca syahadat kan? Asyhadu an la ilaha illallah. Kira-kira syahadat itu apa sih maknanya? Nah, nanti kalau belajar kalimat syahadatain itu, ya, asyahadah itu maknanya dalam bahasa Arab itu asyahadah itu bermakna, ya, selain al-iqrar, ya, sebagai bentuk ikrar, juga adalah al-ahdu dan al-qasam, janji dan sumpah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya itulah janji kita yang harus kita jaga. Jadi ketika kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, ya, aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, tiada ilah selain Allah, tidak sesembahan selain Allah, maka buktikan janjimu. Aktualisasikan dalam amal-amalmu. Gitu ya. Makanya ini yang dimaksud dengan al-iltizamu bil uhud, ya. Berkomitmen dengan janji-janji kita kepada Allah, ya. Di antaranya itu, syahadat kita itu adalah bagian dari janji kita. Bahkan sumpah kita, al-qasam, sumpah kita kepada Allah. Jadi ketika kita tidak taat kepada Allah, ketika kita melanggar perintah Allah, ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti kita telah melanggar janji kita kepada Allah. Makanya konsekuensinya ya kita mendapatkan dosa yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Belum lagi misalnya setiap sholat kita membaca apa? Ya, ada dalam rangkaian doa iftitah itu kalimatnya apa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu juga janji kita. Atau yang lebih sederhana lagi di dalam surat Al-Fatihah yang selalu kita baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Itu janji kita juga. Jadi ketika kita ada masalah, ketika kita menemui problematika kehidupan, kemudian kita tidak meminta pertolongan kepada Allah, berarti kita melanggar janji kita. Dan sebagainya. Jadi apapun janji yang sudah kita buat kepada Allah, sekali lagi, itu dimintai pertanggungjawabannya. Dan bagi seorang mukmin yang baik, yang ingin mempertahankan keimanan, ketakwaan, ya, maknawiyahnya dengan sebaik-baiknya, maka al-iltizamu bil uhud. Dia berkomitmen dengan
janji-janjinya kepada Allah. Ya, dia berkomitmen dengan janji-janji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu ya. Nah, kalau mau lebih dalam lagi, misalnya sebenarnya ya syahadah yang kita lakukan itu bentuk transaksi jual beli, Pak, antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di dalam surat As-Saff, surat 61 itu, ayat 10 sampai dengan ayat ke-13, itu kalau kita perhatikan itu menggambarkan perniagaan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Allah? Ya. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, hal adullukum, ya, maukah kalian aku tunjukkan ala tijarah, ya, sebuah perniagaan, tunjikum min adzabin alim, yang dengan perniagaan itu, yang dengan transaksi jual beli itu kalian akan terbebas dari azabku yang pedih. Ya, apa isi perniagaannya? Apa isi transaksi jual belinya? Ya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, di dalam ayat lanjutannya, tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Ya. Jadi kalau kita menerima perniagaan dengan Allah ini, perdagangan dengan Allah ini, transaksi jual beli dengan Allah ini, di mana Allah sebagai al-mushtari, Allah sebagai pembeli, dan kita sebagai al-ba'i, sebagai yang menjual, ya, yaitu Allah menghendaki, ya, Allah akan meminta dari kita, yaitu apa? Tu'minuna billah, beriman kepada Allah, ya, dan Rasulnya, ya. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah. Yang ketiga, berjihad di jalan Allah. Bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta kalian dan jiwa kalian. Kata Allah, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itulah yang lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahuinya. Nah, lalu apa yang didapatkan oleh kita sebagai seorang mukmin? Jadi kalau kita mau menerima perniagaan itu, tawaran dari Allah itu, ya, kita jawab misalnya permintaan Allah itu dengan kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa kita. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ganjarannya, ya, maka kompensasinya, ya, kata Allah di ayat berikutnya, yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah akan memasukkan kita, ya, ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai. Wa masakin thayyibatan fi jannati adn. Dan Allah kasih tempat terbaik di surga Aden. Dzalikal fawzul azim, ya. Nah, itu keutamaan yang besar. Dan seterusnya. Silakan nanti dibaca di surat As-Saff, ya, ayat 10 sampai ayat terakhir, ya. Nah, tapi yang utamanya ayat 10 sampai 13. Nah, jadi kesimpulannya, itulah yang harus kita aktualisasikan di dalam kehidupan kita. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa kita. Maka kalau kita lakukan ini, berarti kita telah menunaikan janji-janji kita. Inilah yang dimaksud al-iltizamu bil uhud. Ya. Nah, sedikit berbeda redaksi, dan tapi konteksnya masih sama tentang perniagaan ini, yaitu di surat At-Taubah ayat 111. Di mana Allah berfirman, kalau yang tadi itu bentuknya seolah-olah kalimat tanya, hal adullukum ala tijarah, gitu kan? Kalau yang di surat At-Taubah ayat 111 bentuknya deklarasi. Apa kata Allah? Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Innallaha ashtara, sesungguhnya Allah telah membeli minal mu'minin, dari orang-orang yang beriman, ya, anfusahum wa amwalahum, jiwa mereka saja sudah dibeli sama Allah, dan juga harta
hartanya, ya, harta bendanya. Dengan apa? Ya, dengan surganya Allah. Bi anna lahumul jannah. Artinya ada barter di situ, ada tukar, ada apa? Jual beli di situ, ada transaksi di situ, di mana kita menjual diri dan harta kita, dan Allah membelinya dengan surga. Alat tukarnya tuh surga. Kalau kita biasanya beli kan, beli misalkan apa? Beli kolak gitu kan, pakai duit gitu kan. Nah, yang jual kolak, yang beli pakai duit. Nah, kalau dalam transaksi ini, kita ini sebagai penjual ngejual apa? Ngejual diri kita dan harta kita. Allah belinya pakai surga. Gitu ya. Nah, yang menarik di sini redaksinya agak berbalik. Kalau di surat As-Saff tadi kalimatnya, kalau kita mau menerima perniagaan kita dengan Allah, kata Allah, hendaknya kalian tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum dulu, baru apa? Wa anfusikum, gitu kan? Jadi yang diduluin apa? Harta. Makanya dalam kajian jihad, para ulama itu menyimpulkan dari redaksi ini. Jadi seseorang itu, ya, kalau dia tidak bisa berjihad dengan jiwanya, maka berjihadlah dengan hartanya. Atau dengan kata lain, berjihadlah dulu kita dengan harta kita. Kalau itu sudah kita lakukan, sudah kita kerahkan semuanya, baru kita berjihad dengan jiwa kita. Ya, jadi kalau di ayat ini amwal dulu, ya, di amwalikum baru wa anfusikum. Tetapi di ayat yang lain tadi di surat At-Taubah ayat 111 dibalik. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum. Maknanya apa? Maknanya Allah kalau dalam kalimat deklarasinya ingin mendulukan, kenapa yang didulukan itu jiwa-jiwa kalian dulu? Karena Allah ingin menegaskan, ya, jiwa kita saja sudah dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala. Jiwa seorang mukmin itu sudah dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi hartanya. Ya. Jadi Allah ingin mengatakan, ketika mengatakan innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum, itu menunjukkan jiwanya saja orang-orang beriman itu sudah dibeli sama Allah. Jadi ibarat kata nih, kita nih, ya, sudah bukan hak kita lagi nih, jiwa kita. Ini sudah haknya Allah, gitu. Karena sudah dibeli sama Allah dengan surga. Kecuali kita nggak mau, gitu. Makanya nggak ada istilah bagi kita menolak perintah Allah Subhanahu wa taala, karena jiwanya saja sudah dibeli sama Allah, apalagi hartanya. Nah, makanya sungguh ironi, sungguh mengherankan, sungguh aneh misalnya ketika orang-orang yang memiliki harta berlebih, ketika dianugerahkan harta yang berlimpah, tetapi pelitnya na'udzubillah misalnya, ya. Pelitnya minta ampun misalnya. Padahal semua itu sudah dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk apa kita pertahankan sesuatu yang sudah menjadi miliknya Allah? Sesuatu yang sudah dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala. Diri kita dan harta kita sudah dibeli oleh Allah. Dengan apa? Dengan surga. Nah, kembali lagi, inilah bagian dari uhud, ya. Bagian dari janji-janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepadanya, beriman kepada Rasulullah, dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa kita, ya. Nah, kembali lagi dalam rangka, ya, memelihara maknawiyah kita, ya, mempertahankan ketakwaan kita, penting dilakukan al-iltizam bil uhud, ya. Berkomitmen dengan janji-janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita bedah, banyak sekali kita janji sama Allah, gitu ya. Tadi misalnya di doa iftitah kita, ya, inna sholati, sesungguhnya salatku, ya. Kemudian apa? Wa nusuki, ya, ibadahku, wa mahyaya wa mamati, hidupku dan matiku, ya, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Rabb semesta alam. Kemudian kita di dalam surat Al-Fatihah mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, gitu ya. Dan seterusnya, banyak sekali yang kita ucapkan di dalam sholat kita ataupun di dalam lantunan doa-doa kita yang sesungguhnya itu bagian janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jaga betul janji-janji kita itu, komitmen betul
ya kita jalankan dengan penuh komitmen agar apa? Agar ketakwaan kita, maknawiyah kita, ya kondisi mentalitas kita itu terjaga dengan baik, gitu ya. Jadi insya Allah kita dapat mempertahankan ketakwaan ini sepanjang hayat kita, selagi hal-hal ini kita jaga betul, ya. Nanti juga bisa dilihat misalnya di dalam surat surat Al-Ahzab ya, ayat 23 itu tentang bagaimana orang-orang beriman yang memenuhi janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwa orang-orang yang keimanannya benar, ya, dia senantiasa memenuhi janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada yang terus mempertahankannya sepanjang hayatnya, ya. Ada yang sudah menunaikannya sehingga dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mudah-mudahan kita benar-benar termasuk orang-orang yang mampu, ya, beriltizam, berkomitmen kepada janji-janji kita yang sudah kita lantunkan, yang sudah kita ucapkan, yang sudah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini menjadi bagian dari upaya kita mempertahankan ketakwaan kita, ya, memelihara maknawiyah kita, mentalitas kita, agar senantiasa berada dalam kondisi yang baik, gitu ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum ditutup, mau dibuka sesi tanya jawab atau cukup? Pas jam 12. Kalau dicukupkan maksudnya, ya. Kalau tidak ada pertanyaan, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan membawa manfaat, ya. Dan juga tentunya wabil khusus kepada diri saya sendiri, ini juga menjadi tadzkirah, menjadi peringatan, ya. Dan untuk kita semua yang hadir di sini, semoga Allah mudahkan di dalam menjalankan hal-hal tadi. Nah, Allah kuatkan iman dan ketakwaan kita, dan insya Allah sepanjang hayat kita selalu berada di jalan yang lurus. Kita akhiri dengan kalimat doa penutup ataupun dengan doa kafaratul majlis, yaitu subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.